Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Ade. Kali ini kita akan membahas tentang materi tata surya. Nah, materi tata surya ini nanti akan teacher bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu tentang benda-benda langit. Yang kedua itu lebih khusus ke bumi dan bulan. Jadi nanti yang bagian kedua itu tentang rotasi dan revolusi bulan ya. Serta rotasi dan revolusi bumi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita, tata surya bagian yang pertama. Nah, kita bahas dulu tentang sistem tata surya. Tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari planet, matahari, planet, meteoroid, komet, dan asteroid atau planet kecil, di mana matahari sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh anggota lainnya. Nah, dari sistem tata surya ini dia terdapat dua teori ya. Dulunya itu ada namanya teori geosentris. Nah, dulu itu ilmuwan atau peneliti itu meyakini, atau nenek moyang kita meyakini bahwa bumi lah sebagai pusat tata surya. Tapi sekarang teorinya sudah diganti menjadi teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya, sedangkan bumi dan benda langit lainnya bergerak mengelilingi matahari. Nah, teori heliosentris ini dikemukakan oleh Kopernikus. Nah, kita bahas dulu tentang matahari. Nah, matahari adalah bintang berupa bola panas yang bercahaya dan menjadi pusat tata surya. Umurnya itu sekitar 4,5 miliar tahun, 4,5 miliar tahun. Masanya 1,99 kali 10 pangkat 30 kg, itu besar sekali. Jari-jarinya itu 696.000 km. Kerapatan rata-ratanya 1,4 gram per cm kubik. Jarak rata-rata antara bumi dengan matahari itu sekitar 150 juta kilometer, dan temperatur di permukaan matahari adalah 6000 derajat Celcius. Kita lihat di sini lapisan-lapisan matahari itu terdiri dari inti matahari. Inti matahari ini terletak di paling dalam ya. Suhunya itu 15 juta derajat Celcius. Dia memiliki zona radiasi. Nah, zona radiasi ini adalah penghasil dari energi dari matahari itu sendiri, dan energinya itu dihasilkan dari hasil reaksi fusi intinya, inti dari matahari tersebut. Nah, nanti dia energi ini akan diteruskan secara konveksi atau terjadi aliran gas di sana. Nah, panasnya akan dihantarkan ke lapisan selanjutnya, yaitu lapisan fotosfer. Nah, kita lihat lapisan fotosfer adalah lapisan yang tampak oleh mata kita sehari-hari ya. Cahayanya berwarna putih dan menyilaukan. Karena itu jangan sampai kita melihat matahari secara langsung, karena bisa merusak retina dan menyebabkan kebutaan. Kemudian suhunya itu sekitar 5000 sampai 6000 derajat Celcius, dan ketebalannya sekitar 500 km. Untuk lapisan selanjutnya, kromosfer adalah lapisan atmosfer dari matahari ya. Nah, lapisan ini memiliki suhu sekitar 4000 derajat Celcius, dan paling terluarnya itu 10.000 derajat Celcius. Nah, bagian fotosfer ini pada saat terjadi gerhana matahari total, ini bisa kita lihat warnanya itu berwarna cahaya merah yang cahaya merah yang lemah ya, agak-agak merah seperti itu.
Selanjutnya adalah korona. Korona adalah lapisan atmosfer matahari yang paling luar. Suhunya itu bisa mencapai 2 juta derajat Celcius dan ketebalannya mencapai 2.500.000 km. Memiliki warna yang keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhunya yang sangat tinggi. Korona juga dapat kita lihat pada saat gerhana matahari total. Kita lanjutkan materi kita. Planet. Nah, ini planet, kita lihat jenis-jenis planet itu berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya terbagi dua. Planet terestrial itu ukuran dan komposisi penyusunnya itu mirip bumi. Dia berbatu dan berukuran kecil. Planet-planet yang termasuk ke dalam planet terestrial itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian ini ukurannya mirip dengan Jupiter, memiliki banyak satelit dan tersusun atas bahan ringan atau tersusun atas gas. Planet yang termasuk planet Jovian adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau planet berdasarkan bumi sebagai batasannya itu terbagi dua, planet dalam dan planet luar. Kalau planet dalam itu dia terletak di dalam orbit bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Selanjutnya planet luar adalah planet yang terletak di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan jenis planet yang terakhir itu berdasarkan kedudukannya terhadap asteroid. Itu terbagi dua juga, planet inferior dan planet superior. Planet inferior itu kedudukannya berada di dalam sabuk asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet superior itu planet yang kedudukannya berada di luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini sering sekali keluar di ujian, jadi lebih diperhatikan lagi ya. Ini takutnya nanti kebalik-balik gitu ya. Jadi harus diperhatikan planet berdasarkan komposisi itu terestrial Jovian, planet berdasarkan bumi sebagai batasnya planet dalam dan planet luar. Kalau planet berdasarkan kedudukannya terhadap sabuk asteroid, planet inferior dan planet superior. Sampai di sini paham ya, adik-adik? Kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. Jadi ini matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Nah, ini sabuk asteroid. Kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, di tahun 2006 itu Pluto sudah tidak termasuk lagi ke dalam planet tata surya ya. Kita lanjutkan, benda langit lainnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit sangat lonjong atau elips, yang tersusun atas debu dan gas dengan selubung atau atmosfer yang berpijar ya, disebut dengan koma yang berpijar, serta memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari akibat radiasi matahari terhadap inti komet. Salah satu komet itu yang muncul setiap 76 tahun sekali adalah komet Halley. Ini sering juga keluar di ujian. Kita lanjutkan. Meteoroid. Meteoroid itu adalah batuan kecil yang sangat banyak yang terdapat di antariksa ya. Dia bisa ditarik oleh gaya gravitasi planet, contohnya misalnya bumi gitu. Nah, kemudian jadi ada 3 istilah, ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, dibedakan ya. Jadi meteoroid ini batu-batuan yang masih ada di antariksa dan ada kemungkinan untuk tertarik oleh gravitasi planet atau gravitasi bumi. Kalau meteor itu adalah meteoroid yang terbakar dan bercahaya, berarti dia sudah masuk ke dalam atmosfer bumi. Nah, meteorit adalah batu meteor yang tidak habis terbakar. Jadi di atmosfer itu dia dibakar, tapi tidak habis dia terbakar dan akhirnya dia sampai ke permukaan bumi.
Kalau habis dibakar di atmosfer berarti dia tidak sampai ke bumi, cuman jadi meteor saja. Tapi kalau sampai ke bumi namanya meteorit. Nah, meteorit ini bisa saja nantinya menyebabkan gempa yang kemarin ya, gempa lokal kemarin, gempa akibat benturan dari benda langit gitu. Nah, asteroid adalah batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Dia bebatuan juga, cuman dia terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, asteroid ini juga disebut dengan planetoid atau planet kerdil. Nah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Besok teacher lanjutkan lagi materi tentang rotasi, revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan. Teacher sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.